Tabi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat pagi pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Deleka Saputri dapat kembali menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dengan berita-berita pilihan dalam seminggu terakhir. Dan inilah Lampung Sepekan selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung mencatat sudah ada 4 jemaah haji asal Lampung meninggal dunia di Arab Saudi saat menjalankan ibadah haji. 4 jemaah haji asal Lampung wafat di Arab Saudi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung mencatat sudah ada 4 jemaah haji asal Lampung meninggal dunia di Arab Saudi saat menjalankan ibadah haji. Hingga saat ini tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Lampung wafat di Arab Saudi ketika menjalankan ibadah haji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung, Erwinto, mengatakan keempat jemaah haji yang meninggal akibat sakit saat menjalankan ibadah haji. Erwinto pun menghimbau kepada seluruh jemaah khususnya yang berasal dari Lampung untuk menjaga kondisi fisik dan kesehatan, mengingat suhu udara di Mekah saat ini berkisar antara 41 hingga 43 derajat Celcius. Ia juga menyarankan untuk jemaah haji mengurangi aktivitas di luar hotel, memperbanyak istirahat, menjaga hidrasi, serta menghemat tenaga untuk menjelang puncak haji. Bagi jemaah lanjut usia, dianjurkan untuk melaksanakan sholat fardu di masjid ataupun hotel. Dan hari ini yang sudah berada di Saudi Arabia semuanya sudah terregistrasi kumpul di Mekah, tidak ada lagi di Madinah karena sudah untuk persiapan untuk Ia pun menambahkan untuk mendukung kelancaran ibadah haji para jemaah yang lansia, pemerintah juga telah menyiapkan skema pelayanan khusus yakni skema murur dan tanazul. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Dalam rangka memperingati International Biodiversity Day 2025 atau Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2025, PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Tarahan melaksanakan kegiatan penanaman pohon di area kerja perusahaan pada Jumat 23 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen PLN Nusantara Power dalam mendukung program penghijauan serta pelestarian keanekaragaman hayati, sekaligus sebagai upaya memperkuat ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Sebanyak 500 bibit pohon ditanam pada kesempatan tersebut, terdiri dari 250 bibit pohon kaliandra dan 250 bibit pohon gamal. Dua jenis tanaman ini dipilih karena memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomis, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biomasa untuk mendukung program co-firing yang telah diterapkan di unit pembangkit Tarahan sejak 2021. Manajer PLN Nusantara Power UP Tarahan, Dwi Supriyanto, menjelaskan, kegiatan penanaman ini bukan sekedar seremonial, namun merupakan warisan positif untuk masa depan. Pemilihan pohon kaliandra dan gamal sejalan dengan program co-firing yang tengah dijalankan. Tanaman ini tumbuh cepat, bernilai ekonomis, dan bisa menjadi sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Harapannya, ini juga bisa ditiru oleh masyarakat sekitar. Dalam rangka International Biodiversity Day tahun 2025, kita menanam pohon gamal dan kaliandra sebanyak 500 bibit. Ini sebagai salah satu bentuk untuk memberikan warisan yang baik untuk generasi mendatang dengan menanam pohon yang serbaguna ya. Jadi pohon ini selain menghijaukan, bisa juga kita pakai untuk tanaman co-firing yang bisa digunakan sebagai bahan bakar PLTU kita. Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran manajemen, diantaranya para asisten manajer, tim co-firing, komunitas Srikandi PLN NP, serta seluruh pegawai dan tenaga ahli daya PLN Nusantara Power UP Tarahan. Tim leader lingkungan PLN Nusantara Power UP Tarahan, Satria Baskara Putra, menambahkan, penanaman pohon merupakan agenda rutin tahunan yang bisa dilakukan hingga 3 kali dalam setahun.
Hingga saat ini, PLN NPUP Tarahan telah menanam sekitar 1.500 pohon kaliandra dan gamal. Tanaman ini sangat efektif karena bisa tumbuh di lahan sempit dan mendukung operasional energi bersih. Nah, agenda ini rutin dilaksanakan nggak hanya tiap tahun, tapi di dalam satu tahun itu bisa jadi ada 1, 2, atau 3 agenda yang sama, karena kita di sini memanfaatkan ruang yang belum termanfaatkan di dalam unit kami ya. Jadi memang gamal dan juga kaliandra ini cocok ditanam di daerah yang sela-sela ya, ataupun daerah sempit yang dia itu potensi dilakukan penanaman dan tidak butuh ruang yang luas ya. Melalui kegiatan ini, PLN Nusantara Power UP Tarahan menunjukkan kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus mendukung target nasional dalam transisi energi bersih berbasis biomasa dan keberlanjutan lingkungan. Dari Bandar Lampung, Hendry Van Gumala, Metro TV Lampung. Puluhan truk antri sejak subuh di depan SPBU Jalan Yosudarso Wailunik Panjang Bandar Lampung demi mendapatkan solar. Kelangkaan BBM ini dikeluhkan oleh para supir. Mereka terpaksa menunggu berjam-jam dan menunda pengiriman barang. Seperti terjadi di SPBU Wailunik Jalan Yosudarso Panjang. Demi mendapatkan BBM, para supir truk terpaksa menunggu atau datang sejak pagi buta. Seperti diungkapkan Budi dan para supir lainnya. Mengeluh dengan kelangkaan BBM ini, selain rugi waktu dan mengganggu pengantaran barang, hal ini juga berdampak pada berkurangnya uang operasional. Mereka berharap kondisi ini kembali normal sehingga tidak mengganggu aktivitas para sopir truk. Dari pagi nggak ngaruh, antriannya bisa muat, nggak bisa muat, tertunda lagi muatan. Sekitar 3 jam. 3 jam? Ya, alasannya terlalu ramai mobil, terlalu antri. Jangan sampai Provinsi Lampung ini seperti Bengkulu, sampai susah banget antri solar berhari-hari. Kita lambat Pak kalau untuk kita misalkan mau muat, terpaksa muatnya besok, hari ini kita antri minyak. Antrean panjang pengisian BBM kendaraan besar juga terjadi di SPBU Garuntang. Pengisian BBM solar, pihak SPBU memberikan jatah maksimal 200 liter per kendaraan. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Sepanjang 50 meter ornamen gedung DPRD Pesawaran ambruk. Tetaplah bersama kami. Dari Lampung, Caron Pakan Indonesia menghadirkan inovasi pakan ternak berkualitas untuk peternak Indonesia. Dengan teknologi canggih dan standar internasional, kami memastikan setiap butir pakan memenuhi kebutuhan ternak Anda. Perkenalkan, 124P probiotik pakan konsentrat layer dengan nutrisi tinggi. Dan T241 probiotik pakan jadi layer untuk hasil maksimal. Jaringan distribusi kami yang luas memastikan kemudahan mendapatkan pakan berkualitas. Kami dari Mitra Farm Lampung memberikan apresiasi atas inovasi pakan layar T241 probiotik dari CPI Lampung. Semoga inovasi ini bisa memberikan hasil yang baik di farm kami. Terima kasih CPI atas inovasinya. Caron Pakan terus berkomitmen mendukung peternak Indonesia dengan produk berkualitas dan layanan terbaik. Halo sobat-sobat peternak Lampung, terima kasih. Caron Pakan Indonesia Lampung telah menciptakan pakan T241 probiotik. Terima kasih banyak, semua makin sukses, makin jaya ya, lancar semua, amin. Terima kasih Caron Pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Pada hari ini, Rabu 16 April 2025, kami PT Carun Pokpan Indonesia Feed Mill Lampung meluncurkan pakan layer T241 dan 124P dengan probiotik sebagai inovasi terbaru pakan ayam petelur. Semoga inovasi ini akan membuat produksi telur maksimal dan keuntungan yang optimal di farm pelanggan. Carun Pokpan luar biasa. Carun Pokpan Indonesia, Tradition of Quality. Pasca ambruknya ornamen utama gedung DPRD Kabupaten Pesawaran sepanjang 50 meter, kini petugas mulai membersihkan puing-puing ornamen yang ambruk. Ambruknya ornamen utama ini diketahui pada Jumat siang, tepatnya usai sholat Jumat 23 Mei lalu sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelum kejadian, sejumlah saksi mengatakan sempat terdengar suara gemuruh yang sangat keras, diduga itu merupakan angin yang menghantam ornamen gedung DPRD Pesawaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu anggota Satpol PP mengalami luka lecet di bagian tangan dan kerugian gedung belum diketahui. Toto Sumadi, Sekretaris Dewan DPRD Pesawaran, membenarkan ambrolnya ornamen gedung. Ia menyebut kejadian ini murni akibat angin yang sangat kencang menghantamnya, sehingga ornamen utama di gedung itu tidak kuat menahan dan ambrol. Selain itu, akibat runtuhnya ornamen tersebut, aktivitas di gedung tersebut sementara akan dialihkan ke gedung lainnya. Ini yang bagian ornamen pinggir karena ada angin yang sangat kencang tadi. Mirip-mirip kayak puting beliung. Kemudian nanti ya kita akan adakan pembenahan karena yang kira-kira ruangan yang perlu ditangani hanya satu ruangan sebenarnya kalau yang ruangan kerja. Itu yang berdampak terhadap aktivitas Pak ya. Menurut Catur, korban yang terluka menjelaskan peristiwa ambruknya atap gedung tersebut terjadi sangat cepat, sehingga dirinya berteriak agar tidak ada korban jiwa. Namun naas saat ia hendak menyuruh temannya, justru ia kejatuhan puing bangunan sehingga mengalami luka-luka. Hingga kini belum ada komentar resmi baik dari Pemkab maupun dinas terkait. Dari Pesawaran, Sulanto, Metro TV, Lampung. Jenazah seorang anak yang diperkirakan berusia 10 tahun ditemukan tewas di kolam air mancur Tugu Pengantin Lungsir, Bandar Lampung, menggegerkan warga dan pengendara yang melintas di lokasi. Warga dan pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang bocah laki-laki diperkirakan berusia 10 tahun tewas di kolam air mancur Tugu Pengantin. Kasat Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Ahmad Nuriski mengatakan jenazah anak itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang berada di atas jembatan penyeberangan orang Siger Milenial. Mendapat informasi itu, pihaknya langsung mengecek lokasi dan benar ditemukan jenazah seorang anak sudah mengapung di kolam Tugu Pengantin. Selanjutnya menghubungi aparat kepolisian. Rizky mengatakan belum diketahui identitas dari jenazah tersebut. Selain itu, belum ada saksi yang melihat korban tewas di kolam dengan kedalaman sekitar 1 meter lebih itu. Jadi tadi ada beberapa anggota yang sudah dikonfirmasi, kemudian melihat ke lokasi tersebut, menyampaikan ya setelah kita cek ternyata betul ada sosok mayat yang ditemukan di tempat tersebut. Sementara masih anonim, belum kita ketahui, tapi tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, tadi sudah dibawa sama Inafis, kemudian dibawa juga melalui ambulans yang gratis dari Pura, dan dibawa ke forensik di rumah sakit. Sementara itu, Kapolsek Teluk Betung Utara, AKP Martoyo mengatakan tengah menyelidiki penyebab kematian anak tersebut serta mencari identitas korban. Sementara kita juga baru tenggelam ya, karena dia sering main-main sama anak-anak, karena hujan, mungkin dia main ke pinggir di situ. Sementara apa karena ini kita lidikan.
Martoyo menambahkan, saat ini jenazah sudah dievakuasi. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung menggelar sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan kepada jajaran kejaksaan dan kepolisian yang berlangsung di Grand Mercure Bandar Lampung Selasa 27 Mei 2025. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana, menyatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antara penegak hukum agar memiliki komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Menurutnya, penegakan hukum menjadi krusial demi memastikan sektor keuangan dapat tumbuh secara sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satu kasus yang pernah ditangani di Lampung, lanjut Yuliana, adalah tindak pidana pencatatan palsu dalam kredit perbankan. Menurutnya, sejak didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 hingga akhir bulan April 2025, OJK telah menyelesaikan 144 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap atau P21. Perkara tersebut terdiri dari 118 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, 20 perkara asuransi dan dana pensiun, dan 1 perkara pembiayaan. OJK berhasil meraih predikat sebagai lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori penyidik pegawai negeri sipil, kementerian, dan lembaga. Intinya, dan itu ada bantuan. Ketika masyarakat itu merasa ditipu dalam transaksinya, langsung kontak ke sana, sehingga transaksinya itu bisa di-freeze. Di-freeze memang pada akhirnya akan dikembalikan setelah beberapa waktu tertentu ya. Termasuk tadi soal pinjol ya. Pinjol itu dilihat mana yang sudah berizin dan mana yang tidak, itu sebenarnya di website OJK bisa dilihat. Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, menyoroti pentingnya edukasi publik. Ia mengatakan bahwa pelaku kejahatan sering mengeksploitasi kelemahan calon korban melalui berbagai modus, mulai dari penipuan berbasis teknologi seperti pinjaman online hingga multi-level marketing ilegal. Ia juga mengungkap bahwa sejumlah praktik pinjol melibatkan aliran dana lintas negara. Menurutnya, banyak sekali pelaku kejahatan yang memanfaatkan sisi lemah dari calon korban untuk melakukan kejahatan di sektor jasa keuangan. Kita yang menggunakan gadget, handphone, atau mendapatkan SMS blasting atau WA blasting di media sosialnya yang open source ya, artinya dia tidak private akun gitu, tapi dia buka bisa terbuka, itu mudah sekali dimasuki oleh para pelaku itu dengan menawarkan ini itu dan lain sebagainya. Sementara itu, Kajati di Lampung, Danang Suryo Wibowo, mengatakan bahwa pemberantasan kejahatan sektor jasa keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab OJK, tetapi memerlukan kerjasama berbagai pihak, termasuk masyarakat. Kita harus memahami masyarakat kita jangan sampai mudah tertipu, mudah tergoda, seperti yang tadi Bu Deputi sampaikan, Pak Kapolda sampaikan, banyak modus-modusnya, banyak iming-imingnya. Hanya investasi 1 juta, 10 juta, lalu bermimpi nanti keuntungannya langsung dapat 100 juta dalam waktu yang cepat. Nah, dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV, Lampung. Unila umumkan hasil seleksi SNBT 2025. Tetaplah bersama kami. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974, telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Dalam konferensi pers yang dihadiri jajaran pimpinan kampus, panitia seleksi dan media, dari total 40.475 pendaftar, sebanyak 5.444 peserta dinyatakan diterima melalui jalur SNBT. Universitas Lampung umumkan hasil seleksi nasional berbasis tes tahun 2025. Dalam konferensi pers yang dihadiri jajaran pimpinan kampus, panitia seleksi dan media, dari total 40.475 pendaftar, sebanyak 5.444 peserta dinyatakan diterima melalui jalur SNBT. Wakil Rektor Bidang Akademik sekaligus Ketua Panitia Seleksi Suripto Dwi Yuwono mengatakan jumlah peminat meningkat sekitar 7,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Panitia Seleksi Suripto Dwi Yuwono menyatakan sebanyak 1.998 orang atau 36,7% dari peserta diterima merupakan calon penerima KIP kuliah. Kuota SNBT tahun ini sebesar 5.583 kursi dengan 139 kursi masih kosong. Koordinator Humas Penerimaan Mahasiswa Baru Unila M. Komarudin menyebutkan tingkat persaingan tertinggi terjadi di Fakultas Kedokteran dengan 1.717 peminat dengan kuota 100 kursi. Program studi farmasi, hukum, serta teknik sipil dan diploma 3 juga mengalami persaingan yang ketat. Jadi secara umum bahwa Unila ini peminatnya meningkat dari tahun yang lalu sebesar 7,7% begitu, sehingga artinya kita melihat bahwasanya dengan demikian Unila semakin diminati oleh masyarakat. 5.444 yang diterima di Universitas Lampung itu terdiri dari berbagai macam prodi dan berbagai macam yang ketatan ya. Calon mahasiswa dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi ulang secara online mulai 29 Mei sampai dengan 12 Juni 2025. Pembayaran UKT dilakukan dari 26 Juni hingga 11 Juli, disertai kesempatan banding bagi yang keberatan. Unila juga mewajibkan pemeriksaan kesehatan untuk Fakultas Kedokteran, Farmasi, dan juga Gizi. Unila juga menyediakan fasilitas bagi peserta disabilitas serta terus berkoordinasi dengan Pemda untuk menambah beasiswa. Dari Bandar Lampung, Taufik Hidayah, Metro TV Lampung.
Wisma Keuskupan Tanjung Karang di Kecamatan Enggal, Bandar Lampung terbakar, diduga akibat adanya korsleting listrik di ruangan aula pertemuan. Wisma Santo Albertus yang merupakan gedung milik Keuskupan Tanjung Karang berlokasi di Jalan Haji Juanda, Kelurahan Wisma Santo Albertus yang merupakan gedung milik Keuskupan Tanjung Karang berlokasi di Jalan Haji Juanda, Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, mengalami insiden kebakaran sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat saat kondisi sedang kosong. Berdasarkan keterangan pengelola Wisma, Romo Fris Dwi Sabtoadi, ia pertama kali mengetahui kebakaran setelah melihat asap hitam mengepul di bagian lantai 2. Melihat asap terus mengepul, pihaknya sempat berupaya melakukan evakuasi sejumlah barang yang ada di dalam. Sampai akhirnya petugas pemadam kebakaran datang. Pemadam kebakaran yang langsung datang ke lokasi menerjunkan sekitar 35 personil dengan 5 unit mobil pemadam membutuhkan kurang lebih 1 jam untuk memastikan api tidak lagi menyala. Asap hitam sudah mulai mengepul di sini. Penyebabnya apa saya tidak tahu. Lalu saya turun di pinggir sana, kemudian ikut membebaskan alat-alat di bawah itu supaya tidak terbakar. Yang tadinya memang kita perkirakan ini akibat arus pendek korsleting listrik yang ada pada gedung lantai 2. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena pada saat terjadinya kebakaran tidak ada penghuni yang berada di lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, bagian atap lantai 2 bangunan tersebut ludes terbakar dan beberapa peralatan seperti tempat tidur, papan tulis hingga lemari mengalami kerusakan. Serta penyebab pasti kebakaran sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV, Lampung. Para petani jagung di Lampung meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikli Hasan untuk menginstruksikan Bulog menyerap kembali hasil jagung dari para petani. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lampung Sepekan pemirsa. Saya Dela Eka Saputri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Menko Pangan diminta instruksikan Bulog serap jagung dari para petani. Para petani jagung di Lampung meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikli Hasan untuk menginstruksikan Bulog menyerap kembali hasil jagung dari para petani. Sejumlah petani jagung di Lampung membentangkan spanduk bertuliskan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikli Hasan saat menghadiri percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Gedung Geraha Adara Pesawaran Lampung. Teori salah satu petani jagung Lampung berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikli Hasan menginstruksikan Bulog menyerap jagung kembali dari para petani. Hal itu untuk menjaga kestabilan harga jagung. Teori mengungkapkan bahwa sebelumnya Bulog pernah menyerap jagung dari petani, tetapi hanya berjalan 2 bulan lalu tutup lagi. Petani jagung di Lampung mengaku tidak mengetahui Bulog tak lagi menyerap jagung dari para petani. Para petani jagung di Lampung meminta Menko Pangan dapat menstabilkan harga jagung sesuai dengan janji-janjinya, agar para petani jagung dapat hidup sejahtera. Sini membawa atas nama petani jagung dari Lampung supaya bisa menjaga kestabilan harga jagung yang ada di Lampung. Tadi kami alhamdulillah tadi juga sudah kami sampaikan langsung dengan Pak Zulhas, yang mana tadi beliau siap membantu dan untuk mempertimbangkan supaya Bulog bisa menyerap jagung kembali untuk menjaga kestabilannya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikli Hasan menyampaikan bahwa saat ini kemungkinan gudang-gudang Bulog sudah penuh beras, sehingga belum bisa menyerap jagung para petani. Zulfikli Hasan pun mengatakan kedepannya akan membuat gudang-gudang untuk menyerap jagung hasil para petani. Saya, kalau sebetulnya di Lampung sudah harga bagus jagung, ya. Kalau di 1-2 tempat, memang Bulog tidak bisa karena gudangnya penuh beras sekarang ini. Makanya dengan Komdes ini kita akan punya 80.000 gudang, sehingga masalah itu tidak ada lagi. Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan dari Bandar Lampung, Andri Apriyadi, Metro TV Lampung.